Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kami lakukan mengenai teknik penipuan dan penyalahgunaan komputer. Serangan dan penyalahgunaan komputer. Semua komputer yang tersambung dengan internet, terutama komputer-komputer dengan rahasia perdagangan yang penting atau aset IT yang berharga, rawan akan serangan. Serangan-serangan tersebut meliputi hacker, pemerintah asing, kelompok teroris, pegawai yang tidak puas, mata-mata industri, dan juga pesaing. Tujuan mereka adalah untuk mencari data berharga atau mencoba merusak sistem. Hacking adalah akses, modifikasi, atau penggunaan alat elektronik atau beberapa elemen dari sebuah sistem komputer yang tidak sah. Hacker menerobos ke dalam sistem menggunakan kerusakan yang diketahui dalam sejumlah sistem pengoperasian atau program aplikasi, atau akibat dari pengendalian akses yang buruk. Contoh ilustrasi serangan hacking adalah pada perusahaan Axiom. Lalu ada istilah-istilah penting yang harus diketahui. Yang pertama ada hijacking, yaitu pengambilan kendali atas komputer orang lain untuk melakukan aktivitas terlarang tanpa sepengetahuan pengguna komputer yang sebenarnya. Lalu ada botnet, yaitu sebuah jaringan komputer yang terbajak, kuat dan berbahaya yang digunakan untuk menyerang sistem atau malware. Lalu ada zombie, sebuah komputer yang dibajak biasanya merupakan bagian dari botnet yang dipergunakan untuk melakukan berbagai serangan. Dan yang terakhir ada botneter, yaitu seseorang yang menciptakan botnet. Serangan denial of service atau DOS, sebuah serangan komputer di mana penyerang mengirimkan sejumlah bom email atau permintaan halaman web, biasanya dari alamat yang salah yang diperoleh secara acak agar server email web server yaitu penyedia layanan internet kelebihan beban dan ditutup. Contohnya ada spamming, yaitu secara bersamaan mengirimkan pesan yang tak diminta kepada banyak orang pada saat yang sama. Lalu ada splog, yaitu para hacker menciptakan splog, spam and block ke link situs yang mereka miliki untuk meningkatkan Google Page Rank mereka. Dan yang terakhir ada spoofing, yaitu mengubah beberapa bagian dari komunikasi elektronik untuk membuat seolah-olah orang lain yang mengirimkannya agar mendapatkan kepercayaan dari penerima. Berbagai bentuk dari spoofing diantaranya ada email spoofing, caller ID spoofing, IP address spoofing, address resolution protocol, ARP spoofing, MAC address, SMS spoofing, web page spoofing, dan yang terakhir DNS spoofing. Serangan zero day adalah sebuah serangan di antara waktu kerentanan sebuah perangkat lunak baru ditemukan dan waktu sebuah pengembang perangkat lunak merilis patch untuk memperbaiki masalah tersebut. Patch adalah kode yang dirilis pengembang perangkat lunak yang memperbaiki kerentanan perangkat lunak tertentu. Cross-site scripting atau XSS adalah sebuah kerentanan di halaman situs dinamis yang memungkinkan penyerang menerobos mekanisme keamanan browser korban untuk mengeksekusi kode, mengira bahwa itu berasal dari situs yang dikehendaki. Kelemahan pada XSS dalam aplikasi jaringan saat ini dan terjadi setiap aplikasi jaringan menggunakan input dari seseorang pengguna ke dalam output yang dihasilkan tanpa memvalidasi atau mengkodenya. Kemungkinan sebuah situs mengandung kerentanan XSS sangatlah tinggi. Kemudian ada serangan limpahan buffer atau buffer overflow attack. Ketika jumlah data yang dimasukkan ke dalam sebuah program lebih banyak daripada jumlah dari input buffer. Lalu ada serangan insersi atau SQL, di mana menyisipkan query SQL berbahaya pada input sehingga query tersebut lolos dan dijalankan oleh sebuah program aplikasi. Serangan man in the middle atau yang disebut dengan MITM, yaitu seorang hacker menempatkan dirinya di antara seorang klien dan host untuk memotong pembicaraan di antara mereka. Teknik spoofing yang dilakukan dalam MITM yaitu yang pertama, masquerading atau impersonation, mendapatkan akses ke sebuah sistem dengan berpura-pura menjadi pengguna yang sah. Pelaku hanya perlu mengetahui ID dan kata sandi pengguna yang sah. Yang kedua yaitu piggybacking. Yang pertama, pengguna diam-diam jaringan tetangga. Yang kedua, menyadap ke dalam sebuah jalur komunikasi dan mengunci secara elektronik pengguna yang sah sehingga membawa pelaku ke dalam sistem. Yang ketiga, mengikuti seorang untuk menerobos pengendalian keamanan fisik seperti keypad, kartu identitas, atau pemindai identitas biometrik. Kemudian yang ketiga ada pemecah kata sandi, yang keempat ada war dialing, yang kelima ada war diving, yang keenam ada war rocketing, yang ketujuh ada breaking, yang kedelapan ada data deathling, kesembilan ada kebocoran data, ke-10 ada purge looping, ke-11 ada teknik salami, dan yang terakhir ada penipuan rundown. Spionase ekonomi atau economic espionage
merupakan pencurian informasi seperti rahasia dagang dan kekayaan intelektual yang memiliki kerugian mencapai 200 miliar setahun dengan peningkatan kerugian menjadi 323% selama satu periode 5 tahunan. Kerugian tersebut dilimpahkan pada pegawai, mantan pegawai, dan pemasok. Pemerasan dunia maya, yaitu merupakan pengancaman untuk membahayakan sebuah perusahaan atau seseorang apabila ketika jumlah uang tertentu tidak dibayarkan. Investigasi menunjukkan sistemnya telah berhasil dimasuki dan data nasabah telah disalin. Cyberbullying merupakan penggunaan teknologi seperti internet, telepon seluler, atau teknologi komunikasi lainnya untuk mendukung perilaku yang disengaja, berulang, dan bermusuhan yang menyiksa, mengancam, mengusik, menghina, dan lain-lain. Cyberbullying terjadi pada anak-anak usia muda, remaja, dan pra-remaja. Ini ada sexting, merupakan pertukaran pesan tulis dengan menggunakan gambar terang-terangan yang bersifat seksual dengan biasanya menggunakan perantara telepon. Lalu ada terorisme internet, menggunakan internet untuk mengganggu perdagangan elektronik. Lalu ada misinformasi internet, di mana menggunakan internet untuk menyebarkan informasi yang salah atau menyesatkan. Penipuan lelang internet atau Internet Action Fraud, yaitu menggunakan situs lelang untuk menipu orang lain. Menurut FBI, mereka menerima aduan sekitar 45% mengenai penipuan lelang internet. Penipuan terjadi berbagai macam bentuk seperti contoh seorang penjual menggunakan identitas palsu atau bekerja sama dengan orang lain untuk menaikkan harga tawaran. Seperti contoh berikut ini. Penipuan pump and dump internet merupakan penggunaan internet untuk menaikkan harga saham dan menjualnya. Pelaku pump and dump juga melakukan 3 hal berikut ini. Mereka membeli jumlah saham tertentu dengan harga yang murah, lalu mereka menggunakan sejumlah spam email, teks, tweet, dan keterangan di internet. Lalu mereka juga menjual saham pada investor yang tidak curiga dengan harga yang melambung dan mengantongi laba yang memuaskan. Pada penipuan ini mereka menggunakan hacking yang rumit untuk mengidentifikasi teknik-teknik penipuan, seperti memasangkan perangkat lunak keystroke logging pada komputer di pusat bisnis hotel dan kafe internet untuk mendapatkan akses ke rekening pelanggan secara online. Penipuan klik atau click fraud, yaitu memanipulasi jumlah klik untuk meningkatkan tagihan periklanan. Ketika seseorang melakukan klik fraud dengan mengeklik di situs perangkat lunak, maka menyebabkan yang pertama, visitan halaman tersebut untuk pelanggan muncul yang dipenuhi dengan tautan untuk situs yang membayar komisi penyerahan dan juga komputer pengguna untuk mengklik tautan. Penjelajahan situs, yaitu merupakan penawaran situs gratis selama sebulan, mengembangkan situs tak berharga, dan membebankan tagihan telepon dari orang yang menerima tawaran berbulan-bulan, terlepas apakah mereka ingin melanjutkan menggunakan situs. Pembajakan perangkat lunak atau software privacy, yaitu menyalin atau mendistribusikan perangkat lunak berhak cipta tanpa izin. Nah, berikut ini 3 bentuk pembajakan perangkat lunak yang terjadi. Yang pertama, menjual sebuah komputer dengan perangkat lunak ilegal yang telah dimuat sebelumnya. Yang kedua, memasang sebuah salinan lisensi tunggal untuk beberapa mesin dan memuat perangkat lunak pada sebuah server jaringan dan mengizinkan akses tak terbatas untuk melanggar persetujuan lisensi perangkat lunak. Kedok penipuan baru, ada pre-setting, yaitu menggunakan skenario yang diciptakan dalih untuk meningkatkan kecenderungan agar korban membocorkan informasi atau melakukan sesuatu. Yang kedua ada phishing, yaitu mengirimkan sebuah pesan elektronik dari seolah-olah dari perusahaan yang sah. Yang ketiga ada carding, yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan pada kartu-kartu curian. Phishing, yaitu sama saja halnya seperti phishing. Bedanya, phishing hanya berkorban yang memasukkan data rahasia melalui telepon. Lalu ada posting, yaitu menciptakan bisnis yang terlihat sah untuk mengumpulkan informasi pribadi sambil melakukan penjualan tetapi tidak pernah mengirimkan barang. Pencurian identitas, yaitu mengambil identitas seseorang untuk keuntungan ekonomi dengan mendapatkan dan menggunakan informasi rahasia secara ilegal seperti nomor social security, nomor rekening bank, atau kartu kredit. Selanjutnya ada farming, yaitu mengarahkan lalu lintas situs web ke situs web palsu. Lalu ada Evil Twin, jaringan nirkabel dengan nama SSID yang digunakan oleh hacker untuk mengawasi atau mencuri data kita. Lalu ada pepanjakan URL, membuat situs dengan nama yang sama sehingga penggunaan merasa dia berada di situs yang benar. Lalu ada pengganti kode batang QR. Pelaku penipuan menyamarkan kode Quick Resource Valid dengan
stiker yang mengandung kode QR pengganti untuk mengecoh orang-orang ke dalam situs yang tidak diinginkan. Ada tab napping, secara diam-diam mengubah tab dari browser yang telah dibuka. Lalu ada scavenging, yaitu mencari sebuah dokumen dan catatan untuk mendapatkan akses ke informasi rahasia. Selanjutnya ada bahu berselancar, pengintipan dilakukan lewat bahu seseorang. Lalu ada skimming, menggesek kartu secara diam-diam untuk mendapatkan informasi pengguna. Komunitas penipuan online terselubung. Ada cheating, yaitu berpura-pura sebagai seorang jasa ahli dan menanamkan chip kecil untuk merekam data transaksi pada sebuah pembaca kartu yang sah. Dan menguping, yaitu mendengarkan komunikasi pribadi atau menyamar kesalahan transmisi data yang ditujukan kepada orang lain. Satu caranya untuk memotong sinyal dan menyiapkan penyadapan. Banyak orang yang terlibat dalam penipuan online terselubung. Mereka melakukan salah satu atau lebih dari fungsi berikut, yaitu yang pertama pembuat malware, kedua pemilik malware, tiga pemilik botnet, empat pelaku penipuan identitas, lima perantara identitas, enam layanan penyaluran, dan tujuh pinjaman. Malware adalah perangkat lunak yang membahayakan. Malware bersifat konstan dan berkelanjutan serta mahal. Sebagian besar malware adalah hasil dari pemasangan atau penyuntikan oleh penyerang dari jarak jauh. Berikut ini ada jenis malware. Yang pertama ada adware, scareware, ransomware, bom waktu. Jenis malware selanjutnya ada Trojan horse, pintu jebakan, packet sniffer, ethnography, rootkit, dan super zapping. Kemudian yaitu keylogger, yaitu perangkat lunak yang merekam aktivitas komputer seperti gestur pengguna, email dikirim dan diterima, situs web yang dikunjungi, dan partisipasi pada sesi obrolan yang digunakan untuk para pebisnis memantau atau mengawasi aktivitas dari para pegawainya. Penipuan menggunakan keylogger, contohnya seperti rekayasa sosial atau social engineering, merujuk pada teknik atau trik psikologis yang digunakan agar orang-orang mematuhi keinginan pelaku untuk mendapatkan akses fisik atau logis ke sebuah bangunan, komputer, server, dan jaringan-jaringan lainnya untuk mendapatkan informasi. Menetapkan prosedur yang dapat membantu meminimalkan rekayasa sosial, di antaranya yang pertama, jangan pernah membiarkan orang mengikuti Anda ke sebuah bangunan terlarang. Yang kedua, jangan login ke komputer lain. Yang ketiga, jangan memberikan informasi sensitif ke telepon atau email. Yang keempat, waspadalah jika ada orang lain yang tidak dikenal berusaha mendapatkan informasi melalui Anda. Kemudian yaitu virus komputer, yaitu segmen mereplikasi diri dan kode yang dapat dieksekusi dengan melekatkan dirinya pada sebuah file atau program. Beberapa tindakan yang bisa kita lakukan untuk melindungi perangkat lunak kita atau software kita dari virus. Yang pertama yaitu pasanglah perangkat lunak antivirus, seperti SmartDev misalnya. Kemudian jangan tertarik pada iklan yang mempromosikan perangkat lunak antivirus, karena mungkin bisa saja itu tidak terpercaya ya situsnya. Kemudian jangan tertarik pada pemberitahuan pop-up. Itu sering muncul biasanya. Milikilah 2 backup untuk seluruh file. Jadi kita usahakan ada backup lah, jangan cuma satu doang. Setelah itu yaitu jika menggunakan flash disk atau flash drive atau CD dengan letakkan, jangan diletakkan di mesin asing. Jangan diletakkan di mesin asing, oke? Kemudian pada satu sisi terdapat orang yang mencoba melindungi sistem. Contohnya yaitu vendor perangkat lunak antivirus memproduksi perangkat lunak untuk melawan malware. Perangkat lunak antivirus bersifat reaktif. Ia tidak mendeteksi simbol baru sampai sebuah virus menyerang sistem tersebut. Worm komputer. Worm menggandakan dirinya sendiri secara otomatis dan secara aktif mengirimkannya ke sistem lain. Adalah program komputer replikasi yang serupa dengan virus. Ada blue snuffing, yaitu mencuri daftar kontak, gambar, dan data lain menggunakan Bluetooth. Dan yang terakhir ada blue booking, mengambil kendali atas telepon orang lain untuk membuat atau mendengarkan panggilan, mengirim dan membaca teks, menghubungkan ke internet, meneruskan panggilan korban, dan menghubungi nomor yang membebankan tarif. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.